Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Fadila, BP 18 10 84 10 18, dari Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen penguji yang telah meluangkan waktu untuk melihat video presentasi saya pada saat ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah membimbing saya dari awal penulisan skripsi hingga saat ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pemberdayaan UMKM Pasca Pandemi COVID-19 oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Solok Selatan. Bab 1, Pendahuluan. Latar belakang. Pada tahun 2020, pembangunan ekonomi Indonesia mengalami kemunduran akibat adanya COVID-19. Pandemi juga berdampak pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Pada tahun 2021, status UMKM yang terdampak pandemi se-Indonesia sebesar 87,5 juta. Jumlah penurunan penjualan diperkirakan berkurang 25-50% dari penjualan sebelumnya. Sumatera Barat merupakan provinsi yang memiliki dunia usaha di bidang UMKM lebih dari 99%. Berdasarkan data statistik tahun 2020, jumlah usaha besar terdata sebanyak 419 unit atau 0,07%. Sisanya merupakan UMKM sebanyak 53,431 unit atau sebesar 99,3%. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan dari pemerintahan daerah untuk memberdayakan kembali UMKM. Kabupaten Solok Selatan merupakan pemerintahan daerah yang fokus dan memberikan perhatian khusus dalam pemberdayaan UMKM yang terdampak COVID. Jumlah UMKM Kabupaten Solok Selatan yang terdampak COVID-19 lebih dari 50%, bahkan ada yang berhenti berproduksi. Selama pandemi, UMKM mengalami penurunan jumlah seperti grafik berikut, perbandingan UMKM hingga pasca pandemi. Dari data tersebut diketahui terus terjadi penurunan jumlah UMKM pasca COVID-19 dengan total 633 unit usaha. Adapun jumlah UMKM pasca pandemi COVID-19 tahun 2022 di Kabupaten Solok Selatan adalah sebagai berikut. Selanjutnya, fenomena empiris. Yang pertama, 50% UMKM terdampak COVID di Kabupaten Solok Selatan. Terjadi penurunan jumlah UMKM sebanyak 633 unit dari tahun 2020 hingga 2022. Yang kedua, pemerintah Kabupaten Solok Selatan memprioritaskan pemberdayaan UMKM. Pemberdayaan dilakukan melalui Dinas Perindakop Kabupaten Solok Selatan. Yang ketiga, meningkatkan pemasaran digital melalui MBIS Market dengan memberikan pelatihan dan mengikut sertakan dalam event pemerintah untuk memperluas pemasaran. Yang keempat, pembentukan wirausaha baru melalui pelatihan pengelolaan bahan makanan. Yang kelima, memberikan bantuan modal seperti bahan baku produksi dan alat produksi. Selanjutnya, fenomena teoritis. Proses pemberdayaan ini sesuai dengan ketiga aspek proses pemberdayaan menurut kata Sasmita, yakni satu enabling, yaitu dorongan dari pemerintah untuk merubah kondisi pandemi COVID-19 ikut mempengaruhi optimisme pelaku UMKM akan keberlangsungan usahanya. Sikap optimis ini dapat muncul apabila ada dorongan, motivasi, dan perubahan kondisi selama pandemi ke arah yang lebih baik serta mendapatkan bantuan dan atau dukungan dari pemerintah. Yang kedua, powering melalui pelatihan pemberian bantuan modal yang dilakukan Dinas Perindakop Kabupaten Solok Selatan. Dan yang ketiga, protecting, di mana pemberdayaan yang bersifat berkelanjutan karena pemerintah terus mendorong kemandirian UMKM melalui pelatihan dan pembinaan Dinas Koperindak dan UKM Kabupaten Solok Selatan memfasilitasi UMKM Kabupaten Solok Selatan untuk bisa terdaftar pada sistem MBIS Market yang dapat terus digunakan UMKM untuk meningkatkan pemasaran dan produksi. Begitupun dengan UMKM yang selalu dilibatkan dalam setiap acara atau event yang diadakan pemerintahan Kabupaten Solok Selatan, serta diberikan bantuan untuk menambah jumlah produksi
Upaya ini dilakukan untuk memotivasi usaha para pelaku UMKM agar memiliki kekuatan dan dapat berdiri secara mandiri melanjutkan usahanya setelah diberdayakan oleh Dinas Koperindak dan UKM Kabupaten Solok Selatan. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian dengan pemberdayaan UMKM pasca pandemi COVID-19 oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Solok Selatan. Untuk pemilihan lokus UMKM, peneliti mempersempit lokus penelitian di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Sungai Pagu dan juga Kecamatan Sangir Balajanggo berdasarkan kriteria jumlah UMKM pasca pandemi COVID-19. Kecamatan Sungai Pagu dengan jumlah UMKM terbanyak yakni 2.192 UMKM dan Kecamatan Sangir sebagai kecamatan dengan jumlah terendah yakni 1.176 unit usaha. Selanjutnya, bab 2 tinjauan pustaka. Penelitian yang relevan. Pertama, menurut Melati Sukma, tahun 2022 dengan judul Pemberdayaan UMKM terdampak pandemi COVID-19 oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang. Yang kedua, Wafik Aziza pada tahun 2022 dengan judul Upaya Pemerintahan dalam Pemberdayaan UMKM Sentra Batik di Kabupaten Muaro Jambi di masa pandemi coronavirus di 19. Yang ketiga, Sri Sundari dan Indriana Sulistyowarni dengan judul Pemberdayaan UMKM melalui digital marketing guna meningkatkan ketahanan ekonomi di masa pandemi. Yang ketiga, Kiki Fahdiza tahun 2021 dengan judul Upaya Pemberdayaan UMKM pada masa pandemi COVID-19 di Kota Pekanbaru. B. Teori pemberdayaan masyarakat menurut Ginanjar Kertasasmita 1 enabling berupa memberi motivasi, dorongan, dan membangkitkan kesadaran akan potensi masyarakat dan ada upaya untuk mengembangkan potensi tersebut. Yang kedua, empowering memperkuat potensi dan daya yang dimiliki oleh masyarakat, meningkatkan akses ke sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti memberi bantuan modal, membantu pemasaran, memberi pelatihan, serta memberi informasi dan teknologi yang dapat dijangkau masyarakat yang keberdayaannya kurang. 3. Protecting, yaitu menjaga keberlanjutan program pemberdayaan dengan menciptakan kemandirian, kreativitas, dan inovasi berkelanjutan. Selanjutnya skema pemikiran itu pembangunan ekonomi kerakyatan di Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, misi pemerintahan Kabupaten Solok Selatan 2021 sampai 2024, yaitu peningkatan ekonomi kerakyatan dan berdaya saing dengan salah satu prioritas pengembangan UMKM. Selanjutnya, pemberdayaan UMKM pasca pandemi COVID-19 oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Solok Selatan dengan proses pemberdayaan Kertasasmita memiliki 3 variabel, yaitu enabling dengan indikator penyadaran kondisi, empowering dengan indikator akses modal, akses pasar, akses informasi, program pelatihan, dan protecting dengan indikator kemandirian yang berkelanjutan. Selanjutnya, definisi konsep. Suatu pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan oleh individu maupun sekelompok orang untuk beralih dari kondisi yang lemah melalui berbagai kegiatan pemberian kesadaran, keterampilan, dan penguatan potensi untuk menuju kehidupan yang lebih baik dengan terciptanya kemandirian dan keberdayaan. Kedua, UMKM, usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Selanjutnya, definisi operasional. Satu variabel enabling dengan indikator menciptakan iklim
Cara mengukurnya mendeskripsikan upaya menciptakan iklim untuk mendorong pelaku UMKM dan melibatkan pelaku UMKM dalam pemberdayaan yang dilakukan Dinas Peperindak UKM Kabupaten Selatan kepada pelaku UMKM. Yang variabel kedua, empowering dengan indikator akses modal, yaitu cara mengukurnya mendeskripsikan bantuan modal yang diberikan kepada UMKM, menganalisa manfaat bantuan modal yang dirasakan pelaku UMKM, indikator akses pasar. Cara mengukurnya mengidentifikasi upaya yang dilakukan untuk membantu pemasaran produk UMKM oleh Dinas Peperindak dan UKM Kabupaten Solok Selatan. Menganalisa manfaat bagi UMKM Kabupaten Solok Selatan, apakah UMKM merasa terbantu dalam memasarkan produk. Indikator akses informasi, cara mengukurnya mendeskripsikan bentuk pemberian informasi yang berkaitan dengan pemberdayaan UMKM kepada UMKM di Kabupaten Solok Selatan. Menganalisa manfaat pemberian informasi kepada pelaku UMKM. Indikator program pelatihan, dengan cara mengukur mendeskripsikan bentuk pelatihan yang dilakukan pada pelaku UMKM pasca pandemi COVID-19. Menganalisa manfaat kegiatan pelatihan terhadap pelaku UMKM. Indikator kemandirian dan keberlanjutan. Cara mengukurnya menganalisa upaya yang dilakukan Dinas Perindakop dan UKM untuk menjaga eksistensi UMKM atau pemberdayaan bersifat berkelanjutan. Menganalisa peningkatan dan kemandirian UMKM yang diberdayakan Dinas Perindakop dan UKM. Variabel protecting dengan indikator menciptakan iklim, cara mengukurnya mendeskripsikan upaya menciptakan iklim untuk mendorong pelaku UMKM dan melibatkan pelaku UMKM dalam pemberdayaan yang dilakukan Dinas Peperindak dan UKM kepada pelaku UMKM Kabupaten Solok Selatan. Selanjutnya bab 3, metode penelitian. Pendekatan dan desain penelitian. Kualitatif deskriptif, yakni menggambarkan pemecahan masalah berdasarkan fakta-fakta yang ada secara sistematis dan akurat. B. Teknik pengumpulan data. Langkah pengumpulan data yang ditempuh dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. C. Teknik pemilihan informan. Pemilihan informan pada penelitian ini menggunakan teknik proses sampling, artinya peneliti menentukan terlebih dahulu karakteristik dari informan, kemudian mengambil informan yang memiliki pengetahuan yang sesuai dengan yang diteliti. D. Proses penelitian. Pertama, peneliti merumuskan terlebih dahulu permasalahan yang terjadi pada UMKM Kabupaten Solok Selatan setelah dilanda pandemi COVID-19, kemudian melakukan observasi awal dan wawancara dengan memangku kepentingan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Kemudian, peneliti akan mengumpulkan dokumen untuk referensi atau untuk mendukung penelitian ini. Union Analysis, yaitu lembaga Dinas Perindustrian, Pedagang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Solok Selatan. F. Teknik analisis data. Maka pengumpulan data yang ditempuh dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. G. Teknik keabsahan data. Penelitian menggunakan teknik triangulasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Bab 4, definisi konsep. Kabupaten Solok Selatan. Kabupaten Solok Selatan merupakan wilayah kabupaten bagian selatan Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Solok Selatan secara resmi adalah pemekaran dari Kabupaten Solok pada tahun 2004. Lokus penelitian ini di Dinas Perindustrian, Pedagang Koperasi, dan UKM Kabupaten Solok Selatan yang merupakan salah satu organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pemberdayaan UMKM di Kabupaten Solok Selatan. Bab 5, hasil dan pembahasan. A. Enabling.
variabel enabling menurut teori kata Sasmita dapat terpenuhi dalam pemberdayaan UMKM pasca pandemi COVID-19 oleh Dinas Koperindak dan UKM Kabupaten Solok Selatan. Berdasarkan penelitian ini telah menggambarkan bahwa Dinas Koperindak dan UKM Kabupaten Solok Selatan telah melakukan upaya Dinas Koperindak dan UMKM Solok Selatan melakukan untuk menghidupkan kembali UMKM pasca COVID-19, dimulai dengan menginventarisir jumlah UMKM yang masih eksis hingga tahun 2021. Adapun yang didata tidak hanya jumlah UMKM yang masih aktif, namun juga menginventarisir kebutuhan UMKM. Setelah melakukan pendataan, Dinas Koperindak dan UKM Kabupaten Solok Selatan merumuskan program-program untuk memberdayakan UMKM di Kabupaten Solok Selatan berdasarkan data yang diperoleh. Dinas Koperindak dan UKM Kabupaten Solok Selatan juga melakukan monitoring dan evaluasi yang disertai dengan sosialisasi pasca pandemi COVID-19 kepada para pelaku UMKM Kabupaten Solok Selatan dalam rangka melakukan pendekatan dan menumbuhkan kesadaran dalam berwirausaha. Dan ini adalah dokumentasi pertemuan Dinas Koperindak dan UKM Kabupaten Solok Selatan dengan pelaku UMKM. B. Empowering memiliki 4 indikator, yaitu yang pertama akses modal, di mana Dinas Koperindak dan UKM Kabupaten Solok Selatan untuk memberdayakan UMKM telah menyediakan akses untuk mendapatkan bantuan modal. Hal utama yang dilakukan adalah dengan mendorong pengurusan izin berusaha, yakni NIB, yang merupakan syarat administrasi yang dapat mendekatkan pelaku UMKM dengan sumber modal, seperti kemitraan dan perbankan. Bantuan modal lain seperti bantuan sembako dan bantuan kemasan. Ada juga yang berasal dari anggaran pemerintah daerah sendiri yang akan terus dilakukan berkelanjutan hingga tahun 2023. Yang kedua, akses pasar. Dinas Koperindak dan UMKM Kabupaten Solok Selatan membantu memasarkan produk UMKM melalui pemasaran digital, melibatkan UMKM dalam festival pemerintah dan menjadikan produk olahan UMKM sebagai oleh-oleh bagi setiap tamu pemerintah yang datang. Namun pemasaran digital belum berjalan maksimal karena tidak dimanfaatkan dengan baik oleh pelaku UMKM. Maka dapat disimpulkan bahwa indikator akses pasar belum dilaksanakan dengan maksimal dalam pemberdayaan UMKM pasca COVID-19 oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Solok Selatan. Yang ketiga, akses informasi. Indikator akses informasi sudah dilaksanakan oleh Dinas Koperindak dan UKM Kabupaten Solok Selatan, yaitu dengan memberikan informasi secara berjenjang, yakni melalui kecamatan dan nagari serta melalui media sosial. Pihak UMKM merasakan manfaat dari informasi yang diberikan, namun media sosial yang aktif hanya website saja. Media lain seperti Instagram tidak up to date, sehingga pelaku perlu peningkatan lagi penyebaran informasi melalui media tersebut agar lebih banyak terjangkau masyarakat atau pelaku UMKM. Oke, apa program pelatihan? Yaitu indikator program pelatihan sudah terpenuhi dalam pemberdayaan UMKM oleh Dinas Koperindak dan UKM Kabupaten Solok Selatan. Hal ini karena Dinas Koperindak dan UKM Kabupaten Solok Selatan telah mengadakan pelatihan terhadap UMKM pasca pandemi COVID-19 sesuai dengan kebutuhan, yakni pemasaran digital dan pengolahan makanan berbahan dasar daging. Kedua pelatihan ini juga memberikan manfaat, yakni bertambahnya pengetahuan dan keterampilan UMKM dalam mengolah dan memasarkan produk. Untuk kedepannya, pelatihan ini sebaiknya terus dilakukan dengan peserta yang berbeda secara bergiliran atau bertahap sehingga semua UMKM di Kabupaten Solok Selatan mendapatkan perhatian secara merata. Berikut adalah dokumentasi dari
penyerahan bantuan kemasan, festival untuk pemasaran produk UMKM, pelatihan pemasaran digital, dan juga pelatihan pengolahan bahan makanan. C. Protecting, yaitu adanya upaya agar UMKM terus tumbuh ke depannya setelah diberikan pelatihan, yakni menambah jumlah UMKM binaan setiap tahunnya, memberikan fasilitas yang dapat menjaga eksistensi UMKM ke depannya seperti sertifikat halal dan merek, melibatkan dalam setiap event dan membuka Pujasera sebagai pusat kuliner yang diisi oleh UMKM Kabupaten Solok Selatan. Pemberdayaan terus ditingkatkan secara merata dan bertahap bagi semua UMKM yang ada agar semua UMKM berkembang dan dapat bersaing secara sehat. Kemandirian UMKM pada tahap ini juga dibuktikan dengan produk UMKM yang sudah menembus pasar nasional seperti Randang Uni Lili, PTL Kopi, dan Kopi Pak Dato. Keberhasilan Dinas Koperindak dan UKM Kabupaten Solok Selatan dalam memberdayakan UMKM di Kabupaten Solok Selatan pasca pandemi COVID-19 dibuktikan dengan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi dari tahun 2021 ke tahun 2022. Dalam peningkatan ini sektor perdagangan yang diantaranya UMKM memberikan kontribusi sebesar 20,909%. Berikut adalah contoh produk UMKM Kabupaten Solok Selatan yang sudah menembus pasar nasional. Bab 6 penutup. Pertama, kesimpulan berdasarkan hasil analisis penelitian pada bab 5 mengenai tahap pemberdayaan UMKM pasca pandemi yang dilakukan Dinas Koperindak dan UKM Kabupaten Solok Selatan menggunakan teori pemberdayaan kata Smita, yaitu enabling, empowering, dan protecting, maka disimpulkan bahwa Dinas Koperindak dan UKM Kabupaten Solok Selatan telah melaksanakan semua tahap pemberdayaan, walaupun pada tahap empowering di pemasaran digital belum mampu dimanfaatkan dengan baik oleh pelaku UMKM. Keberhasilan pemberdayaan UMKM pasca pandemi juga dibuktikan dengan meningkatnya angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2022, di mana dalam hal ini sektor perdagangan memberikan kontribusi yang besar. Ini merupakan hasil dari pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Dinas Koperindak dan UKM Kabupaten Solok Selatan. Maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Koperindak dan UKM Kabupaten Solok Selatan sudah menjalankan semua tahap pemberdayaan, walaupun terdapat tahap pemberdayaan yang belum mampu dimanfaatkan dengan baik oleh UMKM Kabupaten Solok Selatan. Selanjutnya saran, yang pertama, pelaku UMKM lebih aktif dalam menggunakan fasilitas yang sudah diberikan oleh pemerintah dan Dinas Koperindak dan UKM Kabupaten Solok Selatan dalam hal pemasaran digital agar dapat menembus pasar yang lebih luas dan pemasaran lebih efektif. Yang kedua, Dinas Koperindak dan UKM Kabupaten Solok Selatan dapat melakukan pembinaan UMKM kepada UMKM secara bergantian dan bertahap agar semua UMKM yang sudah memiliki izin mendapat kesempatan yang sama dan meningkatkan kualitasnya. Yang ketiga, UMKM Kabupaten Solok Selatan yang belum memiliki izin lebih aktif lagi dalam mengurus izin agar dapat bersaing dengan UMKM lain di Kabupaten Solok Selatan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.